Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi ya di pelajaran kimia bersama Ustazah Imas. Berikut merupakan video pembahasan contoh soal untuk sifat koligatif larutan yang larutan elektrolit. Oke, selamat menonton, selamat belajar. Semoga bermanfaat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan melakukan pembahasan soal lagi ya. Ini adalah contoh soal, tapi untuk yang soal sifat koligatif larutan yang elektrolit. Kalau dari kemarin kita belajar yang larutan non elektrolit, sekarang adalah yang larutan elektrolit. Nah, karena sifat koligatif larutan itu ada 4, maka nanti akan ada tipe 4 tipe soal gitu. Entah dari delta TB-nya, entah dari delta TF-nya gitu, atau dari penurunan tekanan ruang gitu. Oke, jadi kita langsung saja kita bahas dari soal nomor 1 ya. Oke, soal nomor 1. Sebanyak 12 gram asetat CH3COH, berarti masanya asetat itu adalah 12 gram. Oke, dilarutkan dalam 200 ml air, berarti volume pelarutnya adalah 250 ml. Oke, bila larutan tersebut terionisasi sebanyak 60%, derajat disosiasi, masih ingat kan? Berarti apa? Alfa. Alfanya adalah 60%, berarti itu sama dengan 0,6. Oke? Tentukan titik didih larutan. Berarti nanti yang ditanya adalah delta TB. Oke, titik didih boiling. Jika KB-nya adalah 0,52. Di sini tertera nilai AR juga. Otomatis AR hubungannya adalah ke MR. Kita cari berarti MR-nya si CH3COOH. Berarti langsung ya, AR-nya C kan 12. Di sini C-nya 1, 12. Ditambah dengan hidrogen, AR-nya kan 1, berarti ini ada 3, berarti 3 kali 1. Ditambah dengan di sini C lagi dari 12, ditambah dengan oksigennya kan ini 2, atau oksigennya 2, AR-nya oksigen itu 16, berarti saya tulis 2 dikalikan dengan 16, ditambah dengan siapa? Hidrogennya 1. Hasilnya adalah 60. Oke, jadi MR-nya CH3COH itu adalah 60. Ya. Oke, kemudian yang ditanya adalah besarnya titik didih larutan, berarti TB, ya kan, boiling, titik didih. Oke, kita coba jawab ya. Oke, di sini kita jawab nih. Di sini ada gram, ada VP, ada delta, ada derajat disosiasi. Yang ditanya TB. Berarti hubungannya adalah delta TB sama dengan M kalikan KB. Rumusnya yang kalian sering pakai kan kemarin ini nih. Oke, itu untuk larutannya non elektrolit. Sedangkan di contoh soal ini adalah untuk yang larutan elektrolit. Berarti harus dikali dengan I. Ya udah, karena rumusnya ini otomatis kita ini kan yang ditanya KB ada, M sama I nya belum ada, tapi bisa dicari gitu. Oke, kita cari dulu M nya, molalitasnya. Molalitas sama dengan gram per mr kalikan 1000 dibagi massa pelarut, ya kan? Dibagi massa, gini aja, gram per larut gini ya, gram pelarut. Oke, nah pelarutnya kan air tuh, pelarutnya kan air. Oke, air itu rho-nya sama dengan 1 gram per mililiter. Nah di sini volume pelarutnya kan 200 mililiter. Oke, berarti masanya pelarut berapa? Massa gram pelarut berarti gram pelarut sama dengan rumusnya rho itu kan M per V, berarti M sama dengan rho kalikan V. Rho-nya 1, volumenya 250, 1 gram per mililiter dikalikan dengan volumenya 250
mililiter juga. Mililiternya dicoret. Jadi jadinya 250 gram. Oke. Ini kita masukkan ke sini. Oke. Berarti kita tulis lagi. M sama dengan gram per ml dikali dengan 1000 dibagi 250. Oke. Gramnya berapa? 12 dibagi ml-nya 60 dikalikan 4, hasilnya adalah 0,8 molar. M-nya ada 0,8. Sekarang kita cari yang belum ada apa? I-nya. Berarti I itu rumusnya adalah 1 ditambah N min 1 dikalikan dengan alfa. Oke. Di mana N itu adalah banyaknya jumlah ion. N sama dengan jumlah ion kan? Oke. Di sini larutannya adalah larutan asam asetat si CH3COOH. CH3COOH itu kalau diionkan ya jumlah ion. Masih ingat cara mengionkan? CH3COOH itu kalau diionkan menjadi CH3COO- ditambah dengan H+. Oke. Artinya CH3COOH ini dia mengandung 2 ion. Ada jumlahnya kan 2 ion loh, 2 ion. Yaitu 1 ion CH3COOH dan 1 ion H+, totalnya berarti 2. Ya udah, kita masukkan ke sini. 1 ditambah N-nya kan 2. 2 dikurangi 1, alfanya 0,6. Sama dengan 1 ditambah 2 kurangi 1 kan 1 dikalikan dengan 0,6 berarti 0,6. Hasilnya sama dengan 1,6. Ini I-nya. Oke? Berarti delta TB bisa dicari. Molarnya 0,8. Tulis di sini 0,8. KB-nya 0,52. I-nya adalah 1,6. Ya kan? I-nya 1,6. Berarti hasilnya adalah 0,33 derajat Celcius. Ini delta TB, penurunan titik beku. Nah, yang titik didih, kenaikan titik didih. Nah, berarti perubahan titik didih. Berarti berapa titik didih larutan? Berarti TB sama dengan ya kan? 100 ditambah dengan 0,33. Berarti 100,33 derajat Celcius. Hasilnya ini. Gitu ya? Bisa ya? Kalau ini kan baru delta TB, yang ditanya itu titik didihnya berapa kan titik didih larutan itu gitu. Berarti itu TB-nya. 100 berarti kan TB 0 ditambah dengan delta TB-nya berarti 100,33. Gitu ya? Bisa ya insyaallah. Ya, di soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini berapa gram garam dapur NaCl yang terlarut dalam 400 ml larutan? Berarti nanti V larutan NaCl adalah 400 ml. Agar isotonik, kalau isotonik berarti nanti P1 pasti akan sama dengan P2. Oke, tekanan osmotiknya sama. Dengan 12 gram urea berarti masanya urea itu 12. Oke. Volume larutan urea nih terlarut dalam 500 ml berarti 500. Oke. Pada suhu yang sama berarti T-nya sama. AR ada AR berarti nanti kita cari ml masing-masing. MR-nya urea sama MR-nya NaCl. Oke, kita cari MR NaCl dulu. NaCl berarti 23 ditambah dengan Cl, AR-nya 35,5. Berarti 58,5. Kan? Oke, sekarang ke MR-nya si urea. MR-nya urea, rumus molekulnya ini CONH2 2 kali. Berarti 12 ditambah oksigennya 16
ditambah nitrogennya ini kan 2, berarti 2 dikali 14, ya kan? 2 kali 14 ditambah dengan 2 kali 4 ya. Ini kan hidrogennya 2, ini 2 berarti 4. 4 kali 1. Nah, totalnya adalah 60. Oke, mR-nya urea itu 60. Oke, selesai ya. Informasi yang kita dapatkan adalah ini. Yang ditanya adalah massa si NaCl. Oke, dari informasi ini loh, isotonik berarti nanti P1 sama dengan P2. Kalau mendapatkan ini berarti nanti P-nya urea akan sama dengan P-nya si NaCl. Oke, sekarang nah hati-hati. NaCl itu adalah larutan elektrolit. Otomatis nanti dia punya I, ada I-nya. Sedangkan si urea adalah larutan non elektrolit. Jadi nanti di rumus nggak pakai I. Oke, kita masukkan rumusnya. P itu kan rumusnya N kalikan R kalikan T. NaCl karena dia elektrolit berarti M kalikan R kalikan T kalikan I. T-nya sama berarti bisa dicoret. R adalah sebuah ketetapan, nilainya pasti sama, otomatis bisa dicoret. Oke, berarti M sama dengan M kalikan I. Oke, kita cari dulu I-nya NaCl. I sama dengan 1 ditambah N min 1 dikalikan dengan alfa. Nah, di sini tidak ada keterangan dia terionisasi berapa persen. Artinya larutan ini terionisasi, si NaCl ini terionisasi sempurna, berarti dia dianggap 100%. Otomatis alfanya nanti alfanya dianggap 1. Alfanya sama dengan 100%, sama dengan 1. Ini ya. Oke. 1 ditambah NaCl jumlah ionnya, jumlah ion NaCl itu sama dengan 2, ya kan? Karena dia kalau diionisasi menjadi Na+ ditambah Cl-. Ini kan 2. Oke? 2 dikurangi 1 dikali alfanya 1 sama dengan 1 ditambah 2 kali 1 kalikan 1 dari 1 tambah 1 sama dengan 2. Oke? Ya udah, tinggal dimasukkan. Rumusnya M itu apa? Gram per ml dikalikan dengan 1000 per massa pelarut ya. Massa ini, berarti kan ini kan volumenya 500 ml. Kan yang ada di datanya ya, gram urea berarti 12 dibagi dengan mR-nya urea adalah 60, berarti 12 per 60 dikali dengan 1000 dibagi 500 itu 2, sama dengan gramnya NaCl yang ditanya dibagi dengan mR-nya NaCl itu adalah 58,5 dikali dengan 1000 dibagi 400 kan 2,5 kali 2 kan berarti 5. 12 per 60 kali 2 itu kan sama dengan 0,4, ya kan? Sama dengan 5 gram per 58,5. Nah, ini dikali silang. 0,4 dikalikan 58,5 itu adalah 23,4 sama dengan 5 gram. Oke, berarti gramnya sama dengan 23,4 dibagi dengan 5. Oke, sama dengan hasilnya adalah 4,68 gram. Gitu ya. Insya Allah bisa. Nah, 4,68 gram ini adalah massa si garam dapur atau NaCl. Gitu ya. Oke, baik. Di sini Ustazah akan membahas soal tentang tekanan uap larutan untuk larutan yang elektrolit ya, yaitu Na2SO4. Nah, di sini ke dalam 400 gram air dilarutkan 0,202 mol Na2SO4. Berarti nanti
diketahui bahwa gram pelarutnya itu sama dengan 400 gram. Dilarutkan 0,02 mol Na2SO4, berarti nanti mol zat terlarutnya itu adalah 0,02 mol. Ini ya. Nah, jika pada suhu tersebut tekanan uap air murni, berarti apa? P0 ya kan? P0. P0-nya itu sama dengan 17,4 mmHg. Oke, hitung tekanan uap larutan, berarti yang ditanya adalah P-nya itu berapa gitu ya. Oke, kita breakdown satu-satu dulu. Na2SO4 ini merupakan larutan elektrolit. Nah, dia ini merupakan elektrolit kuat. Kalau elektrolit kuat berarti nanti nilai I-nya akan sama dengan nilai N. Oke, kita cari dulu nilai N-nya. Cara mencari nilai N gimana? Kita ionisasikan dulu Na2SO4. Na2SO4 itu akan terionisasi menjadi 2Na+ ditambah dengan SO4 2-. Gini kan? Nah, berarti nanti N-nya adalah sama dengan, karena Na-nya itu 2 molekulnya, 2, SO4-nya molekulnya 1, berarti N-nya totalnya 3, 2 ditambah dengan 1. Berarti nanti I-nya sama dengan N, berarti I-nya sama dengan 3. Ini ya, kita dapat I-nya sama dengan 3. Oke, selanjutnya kita masuk ke rumus. Ini dulu, kita cari dulu molnya si pelarut ya kan, mol pelarut. Mol sama dengan gram per mr ya kan. Pelarutnya kan airnya nih 400 gram, berarti 400 dibagi dengan mr-nya mr air nyarinya adalah air kan rumusnya H2O ya kan, berarti 2 kalikan ARH ditambah 1 kalikan ARO. Ya udah, berarti 2 kali 1 ditambah dengan 1 kali 16. Nanti jawabannya adalah 18. Ketemu kan MR-nya air adalah 18. Berarti 400 dibagi 18 itu 22,22 mol. Ya. Nah, molnya pelarut ketemu, molnya zat terlarut ada. Oke? Berarti nanti kita bisa mencari apa? Kalau mol berarti mencari nanti fraksi mol. Fraksi molnya siapa? Kita pakai fraksi mol pelarut. X pelarut sama dengan N pelarut dibagi dengan N pelarut ditambah NT dikalikan dengan I. Oke, jangan lupa karena ini merupakan senyawa elektrolit kuat, jadi harus dikalikan dengan faktor Van Hoff-nya. Maka sama dengan kita masukkan NP-nya itu adalah 22,22 dibagi dengan 22,22 ditambah dengan NT-nya ini 0,02 dikalikan dengan I-nya itu 3. Oke, udah. Nah, hasilnya adalah berapa berarti? Sama dengan 22,22 dibagi 22,28. Itu hasilnya adalah 0,997. Oke, ketemu X pelarutnya adalah 0,997. Nah, yang ditanya adalah hitunglah tekanan uap larutan, berarti nilai P, ya kan? Berarti P rumusnya sama dengan P sama dengan X pelarut dikalikan dengan P0. Oke, X pelarutnya ketemu 0,997 dikali dengan P0-nya adalah 17,4 sama dengan hasilnya adalah 17,35 mmHg. Oke, jadi
tekanan uap larutan tersebut adalah sebesar 17,35 mmHg gitu ya, bisa ya insya Allah. Oke, ini untuk soal yang nomor 4 ya. Titik beku larutan 0,1 molar NaCl, berarti nanti molaritasnya NaCl sama dengan 0,1 molar adalah minus 0,36, berarti TF-nya NaCl sama dengan minus 0,36 derajat Celcius. Kemudian diharapkan titik beku larutan kalsium klorida 0,05 molar. Berarti nanti M-nya CaCl2 itu adalah 0,05 molar. Nah, ini dari data ini yang ditanya adalah nilai TF-nya si CaCl2. Gitu. Nah, caranya gimana dulu gitu? Kita breakdown satu persatu terlebih dahulu ya. Nah, kita tahu bahwa CaCl2 dan NaCl adalah mereka sama-sama elektrolit kuat ya kan, sama-sama elektrolit kuat. Nah, sebelum ke elektrolit kuat, baik CaCl2 maupun NaCl ini mereka itu dilarutkan dalam pelarut yang sama. Pelarutnya sama, yaitu air. Otomatis nanti nilai Kf-nya akan sama. Gitu ya. Sampai situ dulu. Nah, karena Kf-nya sama, nanti kita akan menghitung menggunakan rumus delta TF sama dengan M kalikan Kf kalikan I. Gitu. Nah, mari kita cari satu persatu ya. Pertama kali kita cari terlebih dahulu nilai I-nya untuk si CaCl2. Caranya gimana? Kita ionisasikan terlebih dahulu CaCl2. Berarti kan menjadi Ca2 plus ditambah 2Cl minus. Artinya nanti nilai N-nya adalah jumlah ion 1 ion Ca2 plus dan 2 ion Cl min, berarti jumlahnya adalah 3. Nah, karena CaCl2 ini elektrolit kuat, otomatis nilai I-nya akan sama dengan nilai N, yaitu sama dengan 3. Sedangkan untuk NaCl kalau diionisasi menjadi Na plus ditambah dengan Cl minus, berarti nilai N-nya adalah 2, otomatis I-nya sama dengan 2 juga. Oke, dapat ya data I-nya untuk masing-masing. Oke, nah di rumus ini kan rumusnya delta TF sama dengan M molal ya kan, molal dikalikan Kf kalikan I. Sedangkan yang diketahui adalah NaCl-nya ini itu dalam satuan M besar atau molaritas ya kan. Nah, berarti kita cari terlebih dahulu molalitasnya kan, molalitas dari NaCl terlebih dahulu gitu. Nah, cara mencari molalitasnya seperti apa gitu. Kita misalkan volume larutan adalah 1000 ml. Sedangkan rho-nya air itu adalah 1 gram per mililiter. Dari data ini kita bisa mendapatkan data massa larutan. Dengan rumus, kan rumusnya hasilnya rho sama dengan M per V. Kalau kamu mau nyari M massa berarti rho kalikan V. Rho kalikan V berarti 1 kalikan 1000 sama dengan 1000 gram. Oke, ini untuk massa larutannya. Kemudian tadi kan yang diketahui adalah nilai konsentrasi nih, N per V, kan konsentrasi itu rumusnya. Berarti kita bisa nih mencari nilai molnya si NaCl, berapa atau molnya gitu. Berarti M kalikan V. M-nya adalah 0,1, volumenya 1000 kan. Berarti dalam liter tapi kali 1 berarti 0,1 mol. Oke. Molnya NaCl ketemu. Nah, kita cari nih masanya NaCl. Mol sama dengan gram per mr. Berarti gram sama dengan mol kalikan mr. Molnya 0,1 kalikan mr-nya 58,5, berarti 5,85.
Otomatis karena massa larutan ada, massanya NaCl ada, berarti massa pelarut bisa dicari sama dengan massa larutan dikurangi dengan massa NaCl. Berarti massa larutannya berapa? Massa larutannya itu 1000 dikurangi 5,85. Hasilnya adalah 994,15. Ya udah. Nah, dari nilai massa ini kita bisa mencari yang namanya molal, ya kan? Kita cari molal terlebih dahulu. Molal itu kan rumusnya gram per mr kalikan 1000 per, untuk molal NaCl ya, 1000 dibagi dengan gram pelarut, ya kan, gram pelarut. Berarti masanya NaCl itu tadi adalah gram per mr ini kan mol. Berarti 0,1 dikalikan dengan 1000 dibagi 994,15. Nah, 1000 dibagi 994,15 ini kan jawabannya 1, sekian gitu. Artinya ketika dibulatkan itu hasilnya molalitasnya tetap 0,1 gitu. Oke, jadi di soal ini tadi, kita balik ke soal sebentar ya. Di soal ini tadi ketika molaritasnya 0,1 ternyata didapatkan nilai molalnya itu juga 0,1. Berarti nanti sama ya anggapannya. Berarti kalau yang CaCl2 ini kan 0,05 molar nih. Berarti nanti molalitasnya untuk CaCl2 itu juga 0,05 molar gitu, karena ternyata sama gitu. Itu ya. Oke, lanjut. Berarti kita kembali ke rumus yang ini. Kita cari dulu delta TF untuk NaCl. Berarti M kalikan Kf kalikan I. Oke. Delta TF itu adalah TF0 dikurangin TF. Dibagi dengan M-nya, molalnya 0,1 dikalikan Kf-nya yang kita cari dikalikan I. I-nya untuk NaCl tadi adalah 2. Berarti TF0-nya adalah 0 dikurangi minus 0,36 di soal ya, sama dengan 0,2 Kf. Berarti nanti 0,36 sama dengan 0,2 Kf. Berarti didapatkan Kf sama dengan 1,8. Oke, Kf-nya ketemu 1,8. Kemudian kita cari nih delta TF untuk CaCl2. Berarti M kalikan Kf kalikan I. Delta TF, TF0 dikurangi TF sama dengan 0,05 ya kan, molalitasnya di soal ada dikalikan dengan 1,8, hasil Kf ini dikalikan dengan I-nya itu 3. Oke, di penjelasan atas tadi ada ya kenapa kok I-nya 3. Berarti TF0 kan 0 dikurangi TF yang kita cari, ini perkaliannya adalah 0,27 derajat Celcius. Berarti nanti TF sama dengan 0 dikurangi 0,27 derajat Celcius sama dengan minus 0,27 derajat Celcius gitu. Bisa ya insyaallah. Oke, itu tadi ya 4 contoh soal tentang sifat koligatif larutan untuk larutan elektrolit. Silakan dipelajari lebih lanjut. Jika ada pertanyaan silakan tanya ke Ustazah. Ustazah sangat terbuka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian gitu ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak salah. Stay at home, stay kreatif gitu ya. Always happy. Dan jangan lupa banyak bersyukur atas nikmat yang telah kita dapatkan hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.